Desa Kaptai, terletak di distrik Rangamati di wilayah Hill Tracts, Bangladesh. Kaptai, sebagai bagian dari daerah pegunungan yang dikenal dengan keindahan alamnya, memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya menarik dan unik. Masyarakat di Kaptai hidup berdampingan dengan danau buatan terbesar di Bangladesh, yaitu Danau Kaptai. Aktivitas sehari-hari seperti perikanan dan transportasi menggunakan perahu adalah bagian integral dari kehidupan mereka. Selain perikanan, pertanian juga merupakan kegiatan penting. Masyarakat menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran di lahan yang tersedia di sekitar pegunungan dan lembah. Kaptai dan daerah sekitarnya dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk Chakma, Marma, dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Setiap kelompok memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang khas. Masyarakat Chakma, misalnya, memiliki tradisi dan ritual yang kaya, termasuk festival-festival seperti Sangrai Perayaan Tahun Baru yang merayakan musim panas dan pembaruan. Kehidupan sosial di Kaptai sangat terhubung dengan komunitas. Kegiatan seperti perayaan festival, pertemuan adat, dan acara komunitas lainnya merupakan bagian penting dari kehidupan sosial. Ada keterikatan kuat pada adat dan budaya lokal, termasuk dalam hal pernikahan, upacara keagamaan, dan cara hidup sehari-hari. Danau Kaptai, yang dibangun pada tahun 1960-an dengan membendung Sungai Kaptai, adalah danau buatan terbesar di Bangladesh. Danau ini menyediakan sumber air, transportasi, dan perikanan bagi penduduk setempat. Pembangunan danau menyebabkan submersi beberapa desa dan situs sejarah yang bersejarah, sehingga meninggalkan beberapa kisah dan artefak yang kini berada di bawah permukaan air. Kaptai terletak di daerah pegunungan dengan iklim yang lebih sejuk dibandingkan dengan bagian lain Bangladesh yang umumnya panas dan lembab. Lanskap yang berbukit dan bergunung memberikan pemandangan yang dramatis dan unik. Mengingat aksesibilitas yang terbatas melalui jalan darat, transportasi utama untuk bergerak di sekitar Kaptai seringkali menggunakan perahu atau kapal kecil di danau. Masyarakat Kaptai merayakan berbagai festival dan ritual yang berkaitan dengan siklus pertanian dan musim, termasuk perayaan Tahun Baru dan festival musim panen. Setiap kelompok etnis memiliki pakaian tradisional yang mencolok dan berbeda. Misalnya, wanita Chakma sering memakai pakaian berwarna cerah dengan desain yang rumit. Di daerah pegunungan Kaptai, erosi tanah merupakan masalah lingkungan yang signifikan. Kegiatan pertanian dan penebangan pohon yang tidak terkelola dengan baik dapat memperburuk erosi tanah, yang mempengaruhi ekosistem lokal. Desa Kaptai di Bangladesh menawarkan gambaran tentang kehidupan yang beradaptasi dengan lingkungan alami yang unik. Kehidupan sehari-hari masyarakatnya terhubung erat dengan Danau Kaptai dan lanskap pegunungan sekitarnya. Keberagaman etnis, tradisi, dan tantangan lingkungan menjadikan Kaptai sebuah tempat yang kaya dengan budaya dan keunikan alami. Pengunclupan apem secara bebas atau kegiatan unclup apem di luar norma yang diakui adalah topik yang kompleks yang dapat sangat bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan norma sosial di suatu komunitas. Di desa-desa seperti Kaptai di Bangladesh, di mana budaya lokal dan tradisi memainkan peran penting, perilaku pengunclupan apem diatur dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kaptai dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk Chakma, Marma, dan kelompok lainnya. Masing-masing kelompok memiliki adat istiadat dan norma sosial yang berbeda terkait dengan pengunclupan apem dan perilaku unclup-unclup apem. Banyak dari kelompok etnis ini memiliki kepercayaan dan praktik tradisional yang mempengaruhi sikap mereka terhadap unclup-unclup apem. Misalnya, banyak yang mengikuti norma-norma yang dipengaruhi oleh ajaran agama Buddha atau Hindu, yang umumnya cenderung lebih konservatif dalam hal pengunclupan apem. Secara umum, masyarakat di Kaptai cenderung konservatif dalam hal pengunclupan apem. Perilaku unclup-unclup apem seringkali diatur oleh norma-norma sosial dan budaya yang menekankan pentingnya kesetiaan, kehormatan keluarga, dan integritas pribadi. Dalam banyak budaya di Kaptai, hubungan unclup-unclup apem umumnya dianggap pantas hanya dalam konteks pernikahan. Hubungan unclup-unclup apem di luar nikah atau pengunclupan apem dengan bebas biasanya dianggap tabu dan dapat menghadapi stigma sosial. Seiring dengan modernisasi dan peningkatan akses informasi, sikap terhadap pengunclupan apem mengalami perubahan. Namun, perubahan ini sering kali terjadi secara bertahap dan tergantung pada tingkat paparan terhadap budaya luar dan pendidikan. Program-program kesehatan masyarakat dan pendidikan unclup apem mungkin berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang kesehatan pengunclupan apem dan hubungan yang sehat,
tetapi penerimaan terhadap konsep-konsep ini bervariasi. Di desa-desa kecil seperti Kaptai, kehidupan komunal yang erat dapat menyebabkan pengawasan sosial yang ketat terhadap perilaku individu. Pelinggiran terhadap norma sosial, termasuk perilaku pengunclupan apem, bisa menghadapi kecimin atau dampak sosial yang signifikan. Pendidikan unclup-unclup apem formal mungkin kurang tersedia di wilayah pedesaan, termasuk Kaptai, yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang kesehatan pengunclupan apem dan hubungan yang sehat. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi cara pandang terhadap pengunclupan apem dan adegan unclup-unclup apem. Ada stigma terhadap pengunclupan apem secara bebas atau hubungan unclup-unclup apem di luar nikah, yang dapat mempengaruhi cara orang-orang di Kaptai berbicara tentang atau terlibat dalam aktivitas pengunclupan apem. Ada berbagai cerita rakyat mengenai asal-usul Danau Kaptai. Salah satu versi legenda menyebutkan bahwa danau tersebut diciptakan oleh para dewa atau roh untuk memenuhi kebutuhan air dan menyediakan tempat tinggal bagi makhluk gaib. Pembangunan danau buatan yang melibatkan penggusuran desa-desa kuno sering diceritakan dalam konteks mitos ini, dengan penekanan pada tema-tema perubahan dan pengorbanan. Beberapa legenda menggambarkan danau sebagai tempat yang dijaga oleh makhluk gaib atau roh penjaga. Masyarakat percaya bahwa roh-roh ini mengawasi dan melindungi danau, dan penting untuk menghormati mereka dengan ritual dan upacara tertentu. Di wilayah pegunungan sekitar Kaptai, terdapat kepercayaan bahwa hutan dan gunung dihuni oleh roh-roh penjaga. Masyarakat lokal percaya bahwa roh-roh ini harus dihormati dan diperlakukan dengan hati-hati agar tidak mendatangkan malapetaka atau gangguan. Beberapa cerita rakyat juga mengisahkan tentang makhluk gaib atau hantu yang diyakini menghuni daerah sekitar Danau Kaptai dan pegunungan. Cerita-cerita ini seringkali berfungsi untuk menjelaskan fenomena alam atau untuk mengajarkan moralitas dan kepatuhan terhadap adat istiadat. Dalam tradisi Chakma, terdapat berbagai legenda tentang pahlawan lokal dan cerita cinta. Salah satu legenda terkenal adalah tentang seorang pahlawan Chakma yang melawan penjajah atau penyerang untuk melindungi desanya. Cerita ini seringkali menggambarkan keberanian, pengorbanan, dan cinta kepada tanah air. Beberapa legenda juga terkait dengan festival tradisional seperti Sangrai, yang merayakan tahun baru dan datangnya musim panas. Cerita-cerita ini sering melibatkan dewa-dewa dan roh-roh yang berperan dalam menentukan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Legenda juga sering menjelaskan bagaimana gunung dan lembah di sekitar Kaptai terbentuk. Beberapa cerita rakyat menggambarkan proses pembentukan alam sebagai hasil dari pertempuran antara roh-roh atau dewa-dewa, atau sebagai bagian dari penciptaan dunia oleh kekuatan supranatural. Banyak mitos dan legenda di Kaptai berfungsi untuk menjelaskan fenomena alam yang tidak dapat dipahami secara ilmiah. Misalnya, cerita tentang asal-usul Danau Kaptai atau makhluk gaib di hutan membantu masyarakat memahami dan menghormati lingkungan mereka. Mitos dan legenda juga memainkan peran dalam memperkuat norma-norma sosial dan adat istiadat. Cerita-cerita ini seringkali mengajarkan nilai-nilai seperti hormat terhadap alam, kesetiaan kepada komunitas, dan kepatuhan terhadap ritual. Legenda dan mitos merupakan bagian integral dari warisan budaya masyarakat di Kaptai. Mereka membantu melestarikan tradisi, bahasa, dan identitas budaya yang membedakan berbagai kelompok etnis di wilayah tersebut. Mitos dan legenda di desa Kaptai mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Dari cerita tentang asal-usul Danau Kaptai hingga legenda etnis Chakma, kisah-kisah ini memainkan peran penting dalam menjelaskan fenomena alam, memperkuat norma sosial, dan melestarikan warisan budaya. Mitos dan legenda ini tidak hanya memberikan wawasan tentang cara pandang masyarakat terhadap dunia, tetapi juga menggambarkan hubungan mendalam antara manusia, alam, dan kekuatan supranatural di sekitar mereka. Desa Kaptai, yang terletak di distrik Rangamati di wilayah Hill Tracts, Bangladesh, memiliki sejarah dan asal-usul yang kaya dan kompleks. Kaptai terletak di daerah pegunungan Hill Tracts, yang dikenal dengan lanskapnya yang bergunung-gunung dan danau Kaptai yang luas. Danau ini merupakan fitur geografis utama di wilayah tersebut. Danau Kaptai, yang merupakan danau buatan terbesar di Bangladesh, dibangun pada tahun 1960-an sebagai hasil dari proyek pembendungan Sungai Kaptai. Proyek ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi hidroelektrik, irigasi, dan penyediaan air. Pembangunan danau ini melibatkan penggusuran beberapa desa dan perubahan signifikan dalam ekosistem lokal. Sebelum pembangunan danau, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kaptai dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk Chakma, Marma, dan kelompok minoritas lainnya.
Masyarakat ini telah mendiami wilayah pegunungan Hill Tract selama berabad-abad, dengan tradisi dan kebudayaan yang kaya. Masyarakat lokal, terutama dari kelompok Chakma, memiliki sistem sosial dan adat istiadat yang kuat. Mereka hidup dalam masyarakat berbasis komunitas dengan struktur sosial tradisional dan kepercayaan animisme serta agama Buddha. Pembangunan Danau Kaptai membawa perubahan besar bagi daerah tersebut, termasuk penggusuran desa-desa yang ada dan perubahan dalam cara hidup masyarakat lokal. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan menyediakan sumber daya penting bagi Bangladesh, tetapi juga menyebabkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Pembangunan danau dan perubahan yang diakibatkannya memicu ketidakpuasan di kalangan penduduk asli. Konsekuensi dari proyek ini termasuk penghilangan tanah pertanian dan tempat tinggal, serta gangguan terhadap gaya hidup tradisional mereka. Ini mengarah pada ketegangan antara pemerintah dan komunitas lokal. Seiring berjalannya waktu, Kaptai telah mengalami modernisasi dan perkembangan dalam sektor pariwisata. Danau Kaptai menjadi destinasi wisata populer karena keindahan alamnya dan aktivitas seperti berperahu dan memancing. Meskipun ada perubahan yang disebabkan oleh modernisasi, masyarakat di Kaptai berusaha untuk mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Festival lokal, adat istiadat, dan kerajinan tangan terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Pembangunan danau menyebabkan perubahan besar dalam ekosistem lokal, termasuk dampak terhadap flora dan fauna serta perubahan dalam pola aliran sungai. Erosi tanah dan perubahan iklim juga merupakan masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Selain dampak lingkungan, proyek pembangunan juga menyebabkan masalah sosial seperti kehilangan tanah dan pergeseran cara hidup tradisional. Upaya untuk menangani masalah-masalah ini termasuk program-program pembangunan komunitas dan pemulihan lingkungan. Desa Kaptai, dengan Danau Kaptai yang menjadi fitur dominannya, memiliki sejarah yang penuh dengan perubahan signifikan dan tantangan. Dari pembangunan danau buatan yang menyebabkan penggusuran dan perubahan besar dalam cara hidup masyarakat lokal, hingga modernisasi dan perkembangan dalam pariwisata, Kaptai mencerminkan dinamika kompleks antara pembangunan dan pelestarian budaya. Meskipun mengalami perubahan yang signifikan, masyarakat di Kaptai terus berupaya mempertahankan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan perkembangan baru.